Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Teman-teman level 2 berjumpa lagi dengan Iza yang akan mengajarkan pelajaran PAI. Nah, di pertemuan kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang adab berbicara, adab meminta maaf dan memaafkan, dan sedikit keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Ajarannya mengandung tuntunan dan arahan bagaimana hidup seseorang muslim yang seharusnya, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang besar. Inilah yang menjadikan kesempurnaan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan perintah yang menjadi kewajiban bagi hambanya, akan tetapi Allah juga menunjukkan cara-cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan perintahnya. Seperti yang akan kita pelajari, Allah tidak hanya menyuruh kita berbicara dengan baik, tapi Allah juga memberikan cara-cara bagaimana kita berbicara dengan baik. Seperti yang akan kita pelajari, Allah tidak hanya menyuruh kita berbicara dengan baik, tapi Allah juga memberikan cara-cara bagaimana kita berbicara dengan baik. Nah, solih-solihah setiap harinya kita pasti berbicara. Walaupun sakit, pasti kita juga akan berbicara walaupun sedikit. Karena berbicara merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam sehari-hari. Entah itu berbicara kepada orang tua, saudara, atau teman kita. Tidak sedikit dari kita yang sering tanpa sengaja membuat teman kita menangis pada saat bermain, hanya karena perkataan kita yang tidak baik kepadanya. Maka dari itu, di dalam Islam mengatur bagaimana seharusnya kita berbicara agar tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Nah, bagaimana kita bisa berbicara dengan baik? Yang pertama, kita bisa menjaga lisan, mengucapkan perkataan yang baik atau diam, tidak mengolok-olok orang lain, merendahkan suara, tidak memotong pembicaraan, menghormati yang lebih tua, tidak berdusta, dan tidak tergesa-gesa dalam bicara. Menjaga lisan. Allah melarang kita berkata batil, dusta, adu domba, ghibah atau menggunjing, dan perkataan kecil lainnya. Perkataan buruk itu akan membuat Allah murka. Orang yang berkata kasar atau buruk berarti dia tidak menjaga lisannya. Jika itu terjadi, maka ia bisa tergelincir ke dalam neraka jahanam. Mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Rasulullah pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Nah, apabila kita tidak bisa menahan diri kita berkata buruk, maka alangkah baiknya kita diam dan tidak berkata apa-apa. Tidak mengolok-olok orang lain. Kita tidak boleh mengolok-olok atas kekurangan orang lain yang kita lihat, karena bisa jadi ia mempunyai kekurangan di mata kita, tetapi ia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Merendahkan suara. Dalam surat Luqman ayat 19, Allah berfirman, "Dan pelankanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai." Merendahkan suara akan membuat teman kita merasa nyaman dan tidak tersinggung. Dan sebaliknya, meninggikan suara membuat orang lain merasa tidak dihargai. Tidak memotong pembicaraan. Nah, ini sering kali terjadi saat pembelajaran. Contohnya nih, tatkala Ustazah menerangkan pelajaran, tiba-tiba ada salah satu murid yang bertanya, padahal Ustazah belum selesai menerangkan. Nah, itu perbuatan yang tidak patut dicontoh, karena memotong pembicaraan orang lain itu merupakan hal yang tidak beradab dan tidak sopan. Nah, solih-solihah, besok kalau kita sudah masuk sekolah, tatap muka ya, hindari ya perbuatan yang seperti ini. Menghormati yang lebih tua.
Misalnya, apabila kita sedang dalam kajian dan ustadz kita membuka pertanyaan, alangkah baiknya kita mendahulukan yang lebih tua dari kita. Tidak berdusta. Dusta itu sama saja berbohong, dan kebohongan termasuk dosa yang sangat besar. Dan kalau kita melakukan dosa, maka balasannya adalah masuk neraka. Nah, soleh-solehah adakah yang mau masuk neraka? Ya, tentunya tidak ada yang ingin masuk neraka. Maka dari itu, hindari ya perkataan dusta, berkatalah jujur walaupun itu pahit. Tidak tergesa-gesa dalam bicara. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah tidak pernah berbicara cepat sebagaimana kalian berbicara dengan cepat. Beliau berbicara dengan tanda pemisah yang akan dapat dihafalkan oleh para pendengarnya. Jadi Rasulullah lebih suka berkata pelan-pelan sesuai tanda baca dan tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Karena kita umat Nabi Muhammad, maka kita harus meniru perbuatan itu dengan tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Selain adab berbicara, masih banyak lagi adab-adab yang lainnya, seperti adab meminta maaf dan memaafkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang yang bodoh." Dalam ayat ini, Allah menyuruh kita agar menjadi orang pemaaf, karena orang pemaaf itu memiliki kedudukan yang mulia. Misalnya, kalau kita diajak teman kita, maka kita harus memaafkan, dan sebaliknya, apabila kita melakukan salah, maka sebaliknya kita meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam menjalankan agama Islam ini, agama yang paling mulia. Nah, soleh-solehah, sebagai umat muslim kita dihasung untuk mempelajari kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Soleh-solehah, membaca Al-Quran menjadi salah satu pembiasaan yang harus kita lakukan setiap saat. Membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja, di lain bulan Ramadan kita juga akan mendapatkan pahala. Seperti hadis tadi, apabila kita sering membaca Al-Quran, maka besok ketika di hari kiamat, Al-Quranlah yang akan menjadi penolong kita. Rasulullah tidak hanya menyuruh kita membaca Al-Quran saja, Rasulullah juga menyuruh kita mempelajari dan mengamalkannya. Seperti hadis, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, soleh-solehah, orang yang terbaik adalah yang memiliki dua sifat, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Misalnya, ia mempelajari Al-Quran dari gurunya, kemudian ia mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Nah, mempelajari dan mengajarkannya di sini mencakup mengajarkan lafaz Allah dan mengajarkan makna-makna dalam Al-Quran. Nah, soleh-solehah, setelah kita belajar pentingnya belajar Al-Quran, kita hafalkan bersama-sama ya hadisnya. Nanti kalian bisa menirukan ustazah, oke? Hadis pentingnya belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sekarang kalian tirukan ya. Kita ulangi bersama-sama ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik dari kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis membaca Al-Quran.
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sekarang kalian tirukan ya. Nah, solih-solihah kita ulangi lagi ya. Iqra'ul Qur'ana, Iqra'ul Qur'ana, Iqra'ul Qur'ana, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, syafi'an li ashabihi, syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Nah, teman-teman level 2, itu tadi pelajaran PAI hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa sampaikan ke Ustazah ya. Ustazah akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.